Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video ini, saya Asjad Rasyik akan menjelaskan terkait refinery proses dan juga fuel system. Pertama di sini abstrak, proses refinery atau pemurnian merupakan tahapan yang krusial dalam industri minyak dan gas yang bertujuan untuk menghasilkan produk-produk yang lebih bersih, bermutu, dan juga sesuai dengan kebutuhan pasar. Lalu sistem bahan bakar merupakan komponen vital dalam mesin pembakaran internal yang mempengaruhi kinerja keseluruhan. Dan di sini adalah refinery proses, merupakan proses pemurnian minyak mentah atau crude oil menjadi berbagai produk petroleum yang memiliki nilai jual tinggi. Nah, di sini ada 4 proses yang utamanya yaitu distilasi, cracking, treatment, dan blending. Ada juga proses lanjutan pada kilang minyak tertentu yaitu hidrodesulfurisasi dan juga reforming. Yang pertama ini adalah destilasi. Di situ juga ada gambar yang mendeskripsikan dari proses refinery. Destilasi adalah proses penyulingan atau pemisahan zat dalam minyak mentah yang didasari dengan perbedaan titik didihnya. Pada tahap ini juga minyak mentah atau crude oil dipanaskan dan komponennya akan dipisahkan berdasarkan perbedaan titik didihnya. Lalu yang kedua ada cracking atau pirolysis, merupakan proses pemecahan molekul hidrokarbon yang besar menjadi molekul yang lebih kecil lagi dengan cara katalis atau pemanasan. Ini membantu menghasilkan produk-produk yang dengan sifat yang diinginkan atau yang dibutuhkan. Dan ketiga ada treatment atau proses yang melibatkan penghilangan kontaminan seperti belerang dan juga logam berat dari crude oil. Dan ini meningkatkan kualitas produk akhirnya. Dan yang keempat, blending. Pada tahap ini, berbagai produk petroleum tadi yang dihasilkan dari berbagai proses sebelumnya dicampur dan juga diformulasikan untuk mendapatkan atau memenuhi spesifikasi tertentu, contohnya bensin, minyak tanah, LPG, dan juga minyak rumah. Dan tadi tambahan juga beberapa kilang minyak melibatkan proses lanjutan seperti hidrodesulfurasi, reforming, dan isomerisasi untuk menghasilkan produk yang lebih berkualitas. Kilang minyak ini berguna pada industri perminyakan karena tanpa ada proses refinery atau pemurnian, maka crude oil tadi tidak optimal dan juga memastikan bahwa minyak bumi atau crude oil yang digunakan efisien dan juga aman. Dan kemudian fuel system, di sini fuel system diesel engine, mesin diesel putaran tinggi atau injeksi langsung yang modern menggunakan sistem common rail, yaitu sistem injeksi bahan bakar yang mengurai ke dalam atom bahan bakar dengan cukup sempurna melalui tekanan injeksi yang tinggi pada injektor bahan bakar. Di sini juga ada dua jenis injektor, yaitu katup solenoid dan juga injektor piezo inline. Kemudian ini ada skema dari komponen sistem injeksi common rail atau fuel systemnya. Di sini yang pertama ada high pressure pump atau pompa yang bertekanan tinggi yang menyediakan bahan bakar bertekanan tinggi yang akan nanti diinjeksikan ke dalam silinder. Pompa bahan bakar ini tidak mengatur tekanan injeksinya, tetapi juga hanya menyediakan tekanan yang lebih tinggi pada injeksi. Dan pada pompa ini terdapat komponen electromagnetic switch off yang berfungsi untuk mematikan atau menghentikan aliran bahan bakar ke pompa tekanan saat kunci kontak sedang off. Kemudian common rail, di sini ada sebuah pipa tekanan tinggi yang menghubungkan tadi pompa tekanan tinggi dengan seluruh injektor pada mesin. Dan di sini terdapat satu pasang sensor tekanan atau rail pressure sensor dan katup mengatur tekanan injeksi atau rail pressure limiter valve. Dan di sini maksudnya adalah untuk membatasi tekanan injeksi bahan bakar di injektor, karena bila pompa tekanan tadi tidak mengatur tekanan, maka jika terjadi tekanan yang lebih tinggi akibat suplai yang besar, sebagian bahan bakar dikembalikan ke tangki melalui katup valve limiter. Lalu injektor atau di sini untuk mengatur jumlah intensitas bahan bakar atau mengatur timing dari bahan bakar itu masuk ke dalam silinder.
dan bahan bakar dari common rail tadi berhubungan langsung dengan injektor. Nah, cara kerja injektor di sini saat solenoid dialiri arus listrik, maka terjadi medan magnet yang menarik injektor valve dan juga valve piston. Karena tertarik tadi adanya jarum nozzle dengan ujung valve piston, maka bahan bakar membuka saluran ke dalam silinder. Dan di sini juga salah satu komponen yang tidak terlupakan ada filter bahan bakar, yaitu seperti pada umumnya di sini terdapat dua macam filter yang fungsinya untuk mencegah masuknya kotoran ke dalam sistem bahan bakar. Dan yang kelima ada sensor EMS pada sistem injeksi common rail. Sebenarnya ada banyak, tapi untuk menghemat waktu di sini yang penting adalah ECU atau Electronic Control Unit. Nah, di sini fungsinya untuk memperhitungkan agar pembakaran menjadi optimal dengan mengatur tekanan secara di sini diatur dapat secara elektronik. Dan mungkin itu semua tadi komponen sistem bahan bakar yang utama. Tadi ada sistem pompa bertekanan tinggi, lalu pipa common rail, injektor, dan juga filter bahan bakar. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.